Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia dasar yang sudah kita mulai pada pertemuan luring kemarin ya. Pada pertemuan selanjutnya sudah kita bahas tentang beberapa sifat-sifat gelombang dan sifat dari partikel dan sifat-sifat mana yang merupakan sifat yang dimiliki oleh keduanya. Seperti yang ada di gambar di bawah ini, ada sifat refleksi dan ada refraksi. Tapi ada sifat seperti interferensi itu yang merupakan karakteristik daripada gelombang, dan juga misalnya karakteristik partikel itu adalah suatu partikel memiliki momentum, dan ini ya salah satu sifatnya ya, itu yang saya garis bawahi. Nah, sebelum kita ke struktur atom, kita akan membahas beberapa eksperimen penting yang mengarahkan pada penemuan struktur atom di mekanika kuantum. Pada awal abad 1900-an ini terdapat beberapa eksperimen yang menyatakan bahwa istilahnya bukan menyatakannya, artinya dari eksperimen itu dapat disimpulkan bahwa ternyata elektron itu memiliki sifat dualisme. Dia memiliki pada kondisi tertentu dia memiliki sifat gelombang, begitu juga gelombang pada kondisi tertentu ternyata dia bisa memiliki karakteristik partikel. Adanya sifat dualisme itu tentu mengubah perspektif atau pandangan daripada ini ya, bagaimana kita melihat struktur dari suatu atom, karena kita mengenal bahwa atom itu adalah suatu materi yang ukurannya adalah sangat kecil. Ketika suatu partikel itu memiliki sifat gelombang, maka pasti ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kembali atau harus kita perhitungkan dalam menentukan karakteristik dari suatu atom tersebut. Di sini ada beberapa eksperimen, kalian bisa explore lebih lanjut dengan mencari masing-masing dari eksperimen ini, karena saya tidak akan menjelaskan secara rinci pada masing-masing eksperimen. Masing-masing eksperimen ini bisa kalian pelajari sepertinya di materi fisika dasar, atau nanti akan dipelajari di semester depan, yaitu di mata kuliah struktur materi. Eksperimen apa aja itu? Antara lain ada eksperimen efek fotolistrik, terus kemudian ada eksperimen difraksi elektron, ada eksperimen sebenarnya di sini ada lagi ya, radiasi benda hitam, itu ada secara lebih rinci, nanti bisa kalian searching radiasi benda hitam. Itu radiasi benda hitam, nanti bisa di search lebih lanjut. Terus kemudian ada ini loh, efek Compton ya, efek Compton. Nah, ini adalah beberapa eksperimen. Satu lagi eksperimen itu ada hydrogen spektra ya, atau spektrum hidrogen. Spektrum atom hidrogen itu juga diperoleh melalui eksperimen. Lalu ada de Broglie hypothesis atau hipotesis de Broglie. Dia terkenal dengan hipotesis de Broglie. Namanya hipotesis berarti dia tidak dihasilkan dari suatu eksperimen. Lalu ada yang dinamakan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Beberapa hal ini yang mendasari perubahan ini ya, cara pandang terhadap tadi sifat dualisme dari suatu cahaya dan suatu partikel atau suatu gelombang dan suatu materi ya. Kita lihat, saya akan menyinggung sedikit saja, tidak secara detail tapi sedikit saja beberapa quantum phenomenon, antara lain di sini ada photoelectric effect. Photoelectric effect itu adalah ketika misalnya di sini saya punya metal logam gitu ya, permukaan logam. Nah, ketika dia dikenai suatu sinar yang mana sinar itu kan bisa disebut juga dia adalah sebuah foton, dia akan memiliki suatu energi tertentu. Jadi energi dari foton itu nilainya berapa. Di sini di sifat gelombang diketahui energi foton itu nilainya adalah H kali V. H kali V. V-nya apa? V-nya adalah frekuensi kemarin. C per lambda, atau bisa kita katakan E sama dengan C per lambda. Ketika suatu permukaan metal itu disinari dengan satu gelombang pada panjang gelombang tertentu, yang mana pada panjang gelombang tertentu ini tentu memiliki energi tertentu pula, itu dia tidak memperlihatkan behavior yang sama atau hasilnya ternyata tidak sama.
Misalnya nih, kita kasih dia 700 nanometer atau setara 700 nanometer itu setara dengan 1,77 elektron volt. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada elektron yang keluar. Kalau kita kasih dia 550 nanometer atau setara dengan 2,25 elektron volt, ternyata ada elektron yang bisa keluar dari permukaan logam. Berapa kecepatan elektron yang keluar? Elektron kan setelah keluar dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatannya berapa? Segini kecepatannya, 2,96 kali 10 pangkat 5 meter per second. Ketika panjang gelombangnya saya pendekkan, yang mana berarti frekuensinya semakin besar atau energinya juga semakin besar, karena energi sebanding dengan frekuensi, maka kita lihat ternyata kecepatannya naik menjadi 6,22 kali 10 pangkat 5. Ini logam apa yang kita tembak tadi? Adalah potasium ya, potasium atau kalium. Ternyata dia memiliki 2,0 elektron volt yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Jadi ketika saya kasih 700 nanometer tadi atau sebanding dengan 1,77, maka dia nggak bisa keluar karena dia butuhnya minimal adalah 2 elektron volt. Ketika saya kasih 2,25 elektron volt, dia akan keluar. Sisa elektron voltnya energinya dipakai apa? Untuk kecepatan gerak elektron. Ketika saya kasih dia 3,1 elektron volt, maka sisanya 1,1 elektron volt dia pakai untuk geraknya elektron ini. Maka kecepatannya menjadi lebih besar. Dari sini tuh artinya apa dari percobaan ini? Dari sini berarti bisa dilihat ternyata sinar-sinar itu tadi memiliki energi yang nilainya adalah terkuantisasi. Ya, masing-masing sinar tadi. Terus elektron itu hanya akan bisa elektron pada logam-logam tertentu itu akan memiliki frekuensi ambang tertentu, atau istilahnya begini, frekuensi ambang itu adalah frekuensi minimum yang dia butuhkan untuk bisa melepaskan elektronnya atau untuk melepaskan ikatan elektron dari logam itu. Jadi dia setiap unsur itu akan memiliki frekuensi ambang tertentu. Sehingga kalau misalnya potasium ini tadi dia butuh 2 elektron volt, maka kalau dikasih energi lebih rendah dari frekuensi ambangnya, dia tidak akan bisa mengeluarkan elektron. Kalau lebih tinggi dari energi ambangnya, maka dia akan mengeluarkan elektron. Dari sini bisa kita lihat berarti ternyata energi itu memiliki kuantisasi tertentu. Panjang-panjang gelombang tadi dia memiliki energi kuantisasi tertentu. Dan setiap elektron itu akan menyerap foton yang bersesuaian atau menyerap sinar yang bersesuaian dengan energi yang dia butuhkan untuk bisa lepas tadi itu. Nah, di sini dari efek fotolistrik itu bisa kita lihat bahwa energi itu terkuantisasi. Fenomena yang lain itu ada efek Compton tadi ya. Efek Compton itu apa? Efek Compton itu di sini contohnya, saya punya suatu partikel, di situ digambarkan dengan bulat-bulat seperti itu, ditembak dengan suatu cahaya. Ketika partikel itu ditembak dengan suatu cahaya, ternyata partikel itu mengalami pergerakan. Nah, partikelnya geser gitu ya. Lalu cahaya yang kita ambil gambar yang bawah aja yang lengkap di sini. Jadi ketika ditembakkan suatu sinar pada partikel, partikelnya mengalami pergeseran. Di sini ada arah geraknya ini. Nah, selain partikel mengalami pergeseran, sisa daripada sinarnya itu tadi dia akan direfleksikan ke situ ya. Jadi dia ketika melewati suatu material itu ternyata dia tidak hanya direfleksikan saja menumbuk suatu materi tadi, tetapi ternyata dia juga mampu menggeser materi tadi. Apa artinya di sini? Ini artinya foton itu memiliki momentum. Ya, karena dia bisa menyebabkan pergerakan daripada elektron tadi. Momentum itu apa? Momentum itu kan salah satu dari karakteristik partikel ya. Momentum itu kan biasanya rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Suatu benda bermassa, dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan memiliki momentum sebesar P sama dengan M kali V. Nah, ternyata di sini foton yang diberikan itu ternyata dia juga mampu menggerakkan suatu materi itu tadi. Nah, berarti ada energi yang ditransfer ke sini. Ada energi yang dirubah menjadi
pergerakan ini tadi, berarti ada massa, ada pergerakan, berarti ada momentum. Terus kemudian sisa energi yang tidak digunakan itu akan dilepaskan di ini dalam bentuk cahaya. Cahaya sama dengan yang datang tadi, tapi lambdanya akan lebih panjang. Kalau lambda lebih panjang berarti energi akan turun. Mana energi yang turun tadi? Di-convert ke dalam ini tadi, diubah dalam bentuk momentum tadi itu. Dari fakta ini bisa dilihat bahwa ternyata sinar atau gelombang atau suatu foton itu tidak hanya memiliki sifat sebagai gelombang atau wave behavior ya, tapi dia juga memiliki sifat dari suatu partikel berupa momentum. Misalnya momentum foton dituliskan sebagai PF begini. Oke, dari sini kita dapatkan dua poin. Ada selain fenomena fotoelektrik ini, ada fenomena apa selain Compton juga? Ada fenomena spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen ini yang banyak dipelajari oleh orang kimia dan fisika ya, untuk mempelajari struktur atom. Kenapa? Karena hidrogen itu adalah suatu atom dengan jumlah elektron dia paling sedikit, yaitu 1 ya. Jadi ketika kita bisa mempelajari suatu atom dengan jumlah elektron yang 1, maka kita berusaha mendeskripsikan atau mempelajari bagaimana struktur elektronik yang ada di dalamnya. Kalau 2 memang kenapa Bu kalau pakai helium? Nah, kalau 2 berarti interaksi antar elektron itu pasti akan lebih rumit. Sehingga kita belajar dari yang paling sederhana dulu, yaitu atom yang memiliki 1 elektron. Ya. Oke. Tadi sudah 2 contoh, yaitu fotolistrik sama efek Compton. Nah, melihat fenomena dari efek fotolistrik dan efek Compton tadi yang mendasarkan pada yang percobaannya didasarin pada foton ya, maka Louis de Broglie ini dia mengajukan hipotesis. Hipotesis artinya belum teruji. Maksudnya artinya belum terbukti secara eksperimen, tapi dia mengajukan sebuah hipotesis. Apa hipotesisnya? Jika suatu sinar itu dipertimbangkan atau dianggap memiliki sifat gelombang, jika suatu memiliki sifat partikel tadi. Jika suatu sinar itu exhibit particle karakteristik seperti memiliki momentum tadi, maka berarti kebalikannya juga bisa terjadi, yaitu apa? Partikel juga bisa memiliki sifat gelombang. Itu belum terbukti pada saat itu. Jadi de Broglie mengajukan hipotesis dari efek Compton tadi dan di fotolistrik tadi. Berarti kalau di Compton tadi suatu gelombang ternyata punya momentum, berarti nanti suatu partikel juga bisa memiliki sifat gelombang. Misalnya apa? Interferensi. Interferensi itu kan kemarin hanya dimiliki oleh gelombang. Dia mengalami interferensi konstruktif dan destruktif itu hanya dimiliki oleh gelombang. Nah, kalau misalnya ada di sifat dualisme seperti itu, berarti partikel juga harusnya bisa menunjukkan sifat gelombang dan tidak hanya bergerak lurus seperti gambar yang di sini ini. Kalau ini kan tidak menunjukkan sifat gelombang ya. Gitu. Itu adalah hipotesis de Broglie yang diajukan pada tahun sekitar 1923 ya. Dia sebagai graduate student dari France atau ini ya, namanya Louis de Broglie. Kayak itu. Hipotesis de Broglie ini kemudian nanti akan dibuktikan secara eksperimen ya. Tadi dia menganggap kalau misalnya suatu gelombang ternyata memiliki sifat partikel, maka suatu partikel akan memiliki sifat gelombang. Kalau kita menentukan energi untuk suatu gelombang, ya, energi tadi yang saya tulis E sama dengan HV atau HC per lambda, dan energi untuk suatu partikel itu mengikuti persamaannya Einstein E sama dengan MC kuadrat, maka kalau dua-duanya ini memiliki sifat yang dualisme tadi pada kondisi tertentu, berarti E-nya foton itu harusnya sama dengan E-nya material ya, atau meter gitu. Di sini berarti kita bisa, atau saya tulis di sini sama aja sih ya, HC per lambda
sama dengan MC kuadrat gini. C-nya dicoret 1, masih tinggal H per lambda sama dengan M kali C ya. Nah, C ini kan kecepatan cahaya ya. Jika kalau sifatnya tadi cahaya sama dengan partikel, maka kecepatan cahaya ini bisa juga berarti kita asumsikan atau kita ganti dengan kecepatan partikel, atau biasanya disebutnya adalah MV ya. Berarti H sama dengan lambda kali MV. Atau kalau kita mau pindah ruas, sebelum pindah ruas dulu ini boleh juga diubah MV sama dengan P momentum, sehingga H per lambda sama dengan P, atau lambda sama dengan H per P. Nah, lambda yang dimaksud di sini ini adalah sifat gelombang dari suatu partikel. Jadi rumusan de Broglie tadi, hipotesis de Broglie tadi dia nyatakan dalam lambda sama dengan H per P atau lambda sama dengan H per MV. MV ini adalah suatu momentum yang merupakan sifat daripada partikel, sedangkan lambda ini adalah sifat dari gelombang. Jika suatu partikel memiliki sifat gelombang dan gelombang memiliki sifat partikel, maka kita bisa menentukan sifat gelombang dari suatu partikel melalui persamaannya de Broglie ini, harusnya. Begitu hipotesisnya de Broglie ya. Bu, hanya ini apa? Oh iya, hanya tadi belum disebutkannya. Di sini hanya ini adalah tetapan ini dari Max Planck. Tetapannya berapa nilainya? 6,62 ya kali 10 pangkat min 34. Nanti kamu searching dulu ya. Max Planck atau tetap konstanta H. Nanti bisa dicari. Itu nilainya. Nah, dari sini berarti kita dapatkan hubungan antara panjang gelombang atau sifat gelombang dari suatu partikel melalui rumusan de Broglie. Ya. Berarti tadi ada apa saja? 1 ada fotolistrik, 2 ada Compton, 3 ini ada de Broglie. Tadi ada ini Bu, apa tadi? Spektrum atom hidrogen. Ya, nanti akan saya bahas yang terakhir supaya lebih detail di spektrum atom hidrogen ya. Ini yang hanya pengenalan saja. Ada hipotesis de Broglie ya. Nah, hipotesis de Broglie ini dibuktikan oleh percobaannya difraksi elektron dari single crystal of nickel. Percobaannya Davison and Germer ya. Nih, pada tahun 1928. Tadi hipotesis de Broglie kan tahun 23. Dia mendifraksi elektron. Dia ingin mencoba apakah elektron yang merupakan suatu partikel itu dia memiliki sifat interferensi seperti halnya sinar X. Kan sinar X-ray kemarin itu kan sinar ya. Kalau dia dilewatkan dalam suatu celah sempit, dia akan mengalami interferensi, baik itu konstruktif maupun destruktif. Sekarang kalau yang dilewatkan adalah elektron, suatu partikel dengan massa yang sangat kecil, apakah dia akan memiliki sifat yang seperti itu, sama dengan sifat X-ray? Nah, itu adalah yang dilakukan percobaan ini ya. Nah, setelah dilakukan percobaan, hasilnya gimana? Hasilnya ternyata elektron juga menunjukkan sifat interferensi seperti kemarin, menguatkan ya. Jadi dia menunjukkan sifat interferensi seperti ini. Artinya dari sini berarti dari interferensi elektron tadi didapatkan keteraturan tertentu. Jadi hasil interferensi itu kan kalau misalnya dia konstruktif, dia akan menunjukkan intensitas sinar yang kuat. Kalau dia destruktif, maka tidak terdapat intensitas sinar, atau mungkin intensitas sinarnya adalah lemah. Dari pola ada dan tidak ada intensitas sinar itu ada suatu keteraturan tertentu. Nah, itu yang digunakan oleh tadi Davison and Germer tadi untuk mencoba kalau misalnya elektron apakah dia juga akan menghasilkan keteraturan itu. Nah, ternyata elektron juga mengalami hal seperti itu. Ada pola, ada intensitas, tidak ada intensitas, ada intensitas, tidak ada intensitas, dan seterusnya. Jadi ada pola gelap terang sebagaimana yang ditunjukkan dari pola interferensi tadi. Dari sini sudah ada beberapa fenomena baru bahwa ternyata
sifatnya tidak kaku bahwa sifat partikel adalah partikel dan sifat gelombang adalah gelombang. Tapi ada sifat yang dimiliki oleh sifat gelombang yang dimiliki oleh partikel dan sifat partikel yang dimiliki oleh gelombang. Ya. Hasil tadi itu berarti memverifikasi hipotesis yang diajukan oleh de Broglie bahwa small particle itu akan seperti hanya elektronnya yang ukurannya kecil, itu akan menunjukkan karakteristik daripada gelombang pada kondisi tertentu. Ingat tadi lambdanya adalah H sama dengan lambda sama dengan H per P atau H ke M V ya hubungannya. Kalau diketahui massa tinggal dicari ininya. Kalau tidak diketahui ininya tinggal di ini aja dari persamaannya. Nanti kita akan bahas di latihan soal sendiri ya. Oke. Oke, sebelum kita ke spektrum atomnya saya pisah sendiri supaya kita lebih fokus ke karakteristik dari struktur suatu atom ya. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.